Ya, data menyebut bahwa sekitar 43% warga di Indonesia masih menginginkan untuk mudik di saat Lebaran nanti. Apa kemudian saran Majelis Ulama Indonesia kepada pemerintah terkait masih adanya masyarakat yang ingin mudik dan sejauh mana juga MUI menganjurkan masyarakat untuk beribadah di rumah terlebih pada saat bulan Ramadan mendatang. Kita akan tanyakan langsung kepada Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh yang sudah bergabung dari luar studio. Assalamualaikum Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Wahyu? Ya, baik Mas Niam. Pemerintah memang tidak secara tegas melarang warga untuk mudik ke kampung halaman asalkan memenuhi protokol kesehatan. Bagaimana sikap dari MUI? Ya, saya kira di dalam konteks hukum Islam, urusan mudik atau tidak mudik itu lebih kepada permasalahan fikih ijtimai atau fikih sosial kemasyarakatan. Sehingga muaranya itu lebih pada aspek public policy atau kebijakan publik yang didasarkan apa? Didasarkan kepada pertimbangan maslahah dan juga madarat. Sejauh mana maslahat yang hendak dicapai dan juga sejauh mana bahaya yang ditimbulkan. Nah, penimbangan itulah yang sebenarnya harus segera dilakukan yang kemudian ditetapkan satu kebijakan yang bersifat utuh dengan memperhatikan berbagai aspek itu. Kalau aspek keagamaannya saya kira sudah clear ya. Pelaksanaan mudik atau pulang kampung itu memang budaya masyarakat yang dibalut oleh ajaran agama, yaitu terkait dengan silaturahim. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah yang berdimensi hablum minallah, urusan kita personal dengan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan tazkiyatun nafsi, kepentingan penyucian jiwa, kepentingan pengendalian diri, diakhiri dengan ibadah yang bersifat hablum minannas. Akan tetapi dalam kondisi pandemik wabah COVID-19 ini ada mafsadah yang ditimbulkan, ada bahaya yang ditimbulkan jika aktivitas mudik tetap dilakukan. Terlebih pada masyarakat muslim yang berada di dalam area atau kawasan PSBB. Lebih khusus lagi Jabodetabek sudah ditetapkan sebagai PSBB. Maka di dalam konteks ini relevan dengan aturan dan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Idza sami'tum bitta'un fi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar satu pandemi terjadi di satu daerah, jangan masuk. Dan sebaliknya, wa idza waqa bi ardin wa antum fiha, apabila kamu berada di dalam wilayah pandemi itu jangan keluar. Kepentingannya apa? Untuk kepentingan perlindungan masyarakat secara utuh. Mas Niam, jadi kalau sampai saat ini masih belum ada kebijakan publik yang tegas, apakah MUI harus turun tangan? Ada wacana juga, bahkan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu sempat mewacanakan difatwakan saja fatwa haram untuk mudik. Perlukah sampai demikian? Ya, terima kasih. Fatwa itu adalah solusi keagamaan atas permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Nah, Komisi Fatwa memandang bahwa masalah mudik ini soal boleh atau tidaknya, atau boleh dengan ketentuan-ketentuan itu, solusinya bukan hanya sekedar fatwa, tetapi solusinya adalah policy dari ulil amri atau dari pemerintah untuk menjamin apa? Menjamin kemaslahatan publik dan juga mencegah mafsadah atau dampak negatif yang ditimbulkan atas peristiwa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, fungsi negara, fungsi pemerintah adalah tangzim atau memberikan pengaturan dengan pertimbangan maslahah dan juga mafsadah itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai ini fikih ijtimai itu. Fikih yang bersifat sosial kemasyarakatan yang jawabannya adalah hukmul hakim atau penetapan dari pemerintah begitu. Jadi tidak bisa dikeluarkan fatwa haram soal mudik ini ya? Dikembalikan lagi ke pemerintah artinya? Sebenarnya sekalipun tidak secara eksplisit ada,
Fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pelaksanaan ibadah di saat wabah pandemik itu sudah bisa dijadikan acuan. Ketika ada satu daerah yang dinyatakan punya potensi penularan tinggi, maka orang yang ada di dalamnya tidak boleh keluar, dan di dalam konsiderannya itu sudah sangat jelas sebenarnya. Ya. Nah, Dan itu termasuk soal urusan mudik ya? Oh ya, yang wajib saja, aktivitas sholat Jumu'ah saja itu dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan dan disubstitusikan dengan pelaksanaan kewajiban yang lain, yaitu ibadah sholat zuhur. Terlebih masalah-masalah yang bersifat sunnah, masalah-masalah yang bersifat budaya begitu. Sehingga soal boleh atau tidaknya ini lebih kepada pertimbangan kemaslahatan yang holistik sifatnya. Di samping aspek keagamaan jelas kita bisa memberikan alas dan juga landasan keagamaan. Nanti ada aspek sosial, kemudian ada aspek ekonomi, kemudian aspek budaya. Ini bagian tak terpisahkan di dalam pengambilan policy, tetapi perlu ada guidance yang jelas sehingga masyarakat memperoleh panduan. Baik, Mas Niam, perihal soal anjuran untuk beribadah dari rumah, bagaimana pantauan dari MUI hingga hari ini? Mengingat nanti juga pekan depan sudah mulai masuk bulan suci Ramadan, di mana umat Islam ini ingin meraih amal sebanyak-banyaknya dengan beribadah ke masjid. Apa antisipasinya? Terima kasih Mas Wahyu. Para ulama meneguhkan kontribusinya untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan itu ditandai dengan komitmen keagamaan dan juga komitmen pencegahan itu mulai dari kajian keagamaan sampai praktek keagamaan yang biasa dilaksanakan sebagai wujud syiar Islam di masjid, musola, dan juga tempat-tempat publik. Nah, dengan fatwa sejumlah 4 fatwa yang sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa, ini menunjukkan keseriusan. Fatwa yang pertama, panduan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Di dalam ibadah Ramadan, biasanya etos keagamaan masyarakat sangat tinggi seiring dengan kemuliaan bulan Ramadan. Masjid-masjid, musola, perkantoran disiarkan dengan berbagai aktivitas keagamaan. Mulai dari buka puasa bersama, taraweh bersama, tadarus, kemudian sahur, dan berbagai amal kebajikan. Nah, karena hari ini ada dalam situasi yang khusus, yaitu pandemik wabah COVID-19, maka Islam hadir dengan elan fleksibilitasnya dengan mendesain atau melaksanakan kebiasaan ibadah baru yang dua-duanya dibenarkan secara syar'i. Kalau sebelumnya kebiasaan syiar itu ada di masjid, ada di musola, sekarang karena ada wabah COVID yang punya potensi penularan akibat kerumunan, kita geser ibadah yang berbasis kerumunan itu ke rumah. Dan sekali lagi, penggeseran itu tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah seinci pun. Baik. Terima kasih Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nasrul Niam Saleh, atas waktunya di Prime Time News.